Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa untuk mohon tuntunan Roh Kudus membantu kita mengerti akan firman-Nya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mau menjalaninya bersama dengan Engkau. Maka kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi suluh dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku, firman Tuhan menyapa kita pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikian firman Tuhan. Ada suatu buku yang ditulis oleh Henry J. Nouwen yang berjudul The Wounded Healer atau yang terluka yang menyembuhkan. Di buku itu berkisah tentang bagaimana Yesus Kristus yang harus terluka, yang harus mati di kayu salib, yang harus menderita. Seiring dengan itu dia menyembuhkan dosa dunia ini. Kalau kita lihat dalam konteks dari nats ini adalah suatu peristiwa di mana Yesus sedang mengalami duka yang cukup dalam akibat saudara sepupunya yaitu Yohanes Pembaptis harus mati secara kejam di tangan dari Raja Herodes. Kepalanya harus dipenggal dan itu membuat suasana sangat gemetar sekali oleh siapapun yang melihat dan mendengar peristiwa tersebut. Hal itu juga terjadi dalam diri Yesus. Walaupun Yesus tidak takut, tetapi Yesus pasti sangat bersedih sekali dari segi kemanusiaannya, dari segi kedagingannya. Maka dia membutuhkan waktu sejenak untuk menghindar dari keramaian. Dia butuh waktu hening sejenak untuk merasakan kehilangan yang sangat dalam tersebut. Dia meninggalkan Nazaret ke suatu tempat yang tidak begitu ditunjukkan dalam teks ini, tapi dia harus melewati danau yang cukup luas sehingga dia bisa mempunyai banyak waktu untuk sendirian, untuk menjauh dari suasana yang hiruk pikuk tersebut. Kita tidak tahu berapa lama mungkin Yesus akan berdiam diri di danau itu untuk memikirkan hal-hal yang baru saja terjadi. Mungkin dia sangat berkabung dan dia di situ bisa melakukan banyak hal, mungkin saja berdoa, mungkin saja dia merenungkan kebersamaannya dengan Yohanes Pembaptis pada hari-hari yang lampau. Namun singkat cerita, manakala dia sampai ke daratan, dia melihat orang banyak sudah menunggu dia di situ. Ada yang mengalami penyakit cukup beragam. Maka melihat orang banyak tersebut, Yesus tersentuh hatinya. Dia berbelas kasihan kepada orang banyak itu dan tergeraklah hatinya untuk menyembuhkan mereka. Maka pesan dari teks ini kepada kita, saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus adalah bahwa bukan tidak mungkin dalam kehidupan kita ini kita mengalami suatu realita, kita sedang dalam kondisi yang berat, kita dalam kondisi yang sulit, mungkin kita dalam kondisi sedang berkabung. Tapi ada sesuatu atau orang lain di depan kita yang sangat membutuhkan perhatian kita. Mungkin kita sedang galau, tapi ada orang yang minta dihibur. Mungkin kita sedang dalam kesulitan, ada orang yang minta bantuan keuangan dari kita. Hal itu adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kualitas iman kita. Marilah kita juga mau menjadi orang meskipun terluka, tapi mau menyembuhkan. Sebagaimana Yesus, dia adalah the wounded sekaligus dia ada the healer. Dia adalah orang yang terluka, dia juga bisa menyembuhkan. Kita juga pasti dimampukan Tuhan melakukan tugas yang berat itu. Semakin kita dimampukan untuk melakukan tugas yang berat itu, semakin nyatalah kualitas iman kita dalam kehidupan ini dan semakin besarlah karya kita di atas muka bumi ini, yaitu menjadi utusan Tuhan yang menyembuhkan orang lain meskipun kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan, dan memberkati kita melakukan suatu tugas yang besar secara luar biasa. Semoga jemaat yang dikasihi Yesus Kristus bisa semakin tajam melihat kesempatan-kesempatan untuk bisa menjadi saluran berkat di atas muka bumi ini, baik dalam kondisi suasana yang sedang tenang-tenang saja atau yang dalam kondisi tidak begitu baik.
kita manfaatkan kesempatan selagi Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sadari bahwa untuk menjadi alat-Mu, Engkau bisa menggunakan hati dan hidup kami dalam suasana yang sangat beragam. Tidak meski dalam suasana yang sedang baik-baik saja Kau bisa pakai kami. Sedang dalam kondisi yang berat sekalipun, kondisi yang begitu banyak pergumulan sekalipun, Kau bisa bantu kami, Kau bisa topang kami untuk bercahaya dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu Bapa, mampukan kami melakukan tugas yang luar biasa tersebut, sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa yang memberikan kekuatan di luar nalar kami manusia untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Engkau kami mau melanjutkan aktivitas kami pada satu hari ini, menangkan kami dalam segala kesempatan-kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk berbuat baik di atas muka bumi ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.